Para dewan juri, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman semua, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan produk yang akan kelompok kami buat. Produk yang akan kelompok kami buat adalah produk Papa ini. Penerapan sensor pada tempat sampah dengan sistem daur ulang sederhana. Sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Arlis Sakyu, saya dari Sekolah SDK Penabur Harapan Indah. Perkenalkan, nama saya Serafim Aleta Putri Justisia, saya dari SDK Penabur Harapan Indah. Dan saya Diozel Ibrahim Kasaragi dari SDK Penabur Harapan Indah. Dan saya adalah Matthew Gaviosio Basuki Simanjuntak dari SDK Penabur Harapan Indah. Dan saya adalah Pak Abraham dari Soyanto dari SDK Penabur Harapan Indah. Nah, saat ini saya akan menjelaskan terkait latar belakang masalah. Kehidupan di kota besar memiliki kompleksitas masalah, dan salah satu masalah yang belum terselesaikan dengan cepat dan tepat adalah masalah sampah, sehingga menimbulkan berbagai masalah besar, yaitu banjir, penumpukan sampah-sampah, dan penyebaran penyakit-penyakit. Nah, berikut ini adalah gambar penumpukan sampah di pinggir jalan. Gambar ini terjadi di Harapan Indah, Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat terjadi karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Dan masalah yang terjadi adalah 1. Banjir, 2. Penyebaran penyakit-penyakit, dan 3. Penumpukan sampah-sampah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Matthew. Silakan, Matthew. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, penumpukan sampah harus segera diselesaikan. Terdapat 2 cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah dengan menyingkirkan sampah tersebut, dan yang kedua dengan mengolahnya. Nah, saat ini terdapat masalah yang kita hadapi. Masalah pertama adalah TPA sudah terisi 80% kapasitas. Dan yang kedua adalah armada angkutan dan orang yang mengangkutnya membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang ketiga adalah pembongkaran lahan baru untuk membantu bantar gebang dengan biaya yang sangat mahal. Selanjutnya, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Serafim. Baik, terima kasih Matthew. Nah, dari masalah dan juga pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, kelompok kami memiliki ide untuk membuat sebuah tempat sampah canggih yang disebut dengan Papa Inki. Karena kami melihat masih banyak sekali sampah yang menumpuk dan dapat menyebabkan banjir, pemanasan global, dan penyebaran penyakit. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat alat ini adalah gunting, obeng, mur baut, panel surya, lampu UV, baterai, dinamo, selang, beberapa jenis kabel, pisau cacah, pompa air, jutaan pixel, dan chip komputer. Sebelum saya melanjutkan cara kerjanya, saya mempersilahkan teman saya untuk mengambil alat kabel terlebih dahulu. Cara kerja alat tersebut adalah: yang pertama, alat dengan 3 kotak sampah, yaitu sampah anorganik, sampah organik, dan juga limbah B3. Cara membuka tempat sampah ini adalah dengan menempelkan tempat sampah ke atas sensor yang berada di atas tempat sampah. Lalu, tempat sampah akan terbuka sesuai dengan kriteria sampah tersebut. Cara kerja yang ketiga adalah ketika sampah pada ketinggian 50 cm, maka tempat sampah ini akan mengaktifkan air yang akan tersemprot dari belakang tempat sampah yang memiliki cara kerja seperti pada toilet. Setelah kering, maka tempat sampah ini akan mengaktifkan pisau cacah dan juga alat penggiling yang akan langsung mendaur ulang sampah di dalam sini.
Sedangkan air bekas cucian akan langsung dibuang ke saluran pembuangan yang akan kami buat di sebelah sini. Hasil daur ulang sampah organik akan disimpan di bagian bawah tempat sampah organik yang memiliki lubang kompos. Sedangkan hasil daur ulang sampah non-organik dapat langsung dijual kepada pengepul. Cara kerja yang keempat adalah proses pencacahan dan penggilingan dapat terlaksana ketika pintu tempat sampah benar-benar tertutup dengan rapat dan sensor menunjukkan bahwa pintu sudah tertutup dengan sempurna. Namun, jika tempat sampah ini mengalami kendala, maka kita masih bisa menggunakan tempat sampah ini dengan cara mengikuti petunjuk yang ada di atas tempat sampah ini dengan membukanya secara manual. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar tempat sampah canggih yang disebut dengan Papa Indi. Namun, untuk modelnya akan kami modifikasi selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Matthew. Silakan Matthew. Terima kasih Serafim. Adapun tujuan pembuatan Papa Indi. Tujuan pertama adalah untuk membantu menyelesaikan masalah sampah saat ini. Yang kedua adalah membuat tempat sampah canggih yang ramah lingkungan dengan tenaga surya. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman tentang pemilahan sampah. Dan keempat, mengurangi penumpukan sampah. Yang kelima adalah pemanfaatan hasil daur ulang sampah organik agar menjadi pupuk kompos. Yang keenam adalah untuk menambah pendapatan rumah tangga. Selanjutnya manfaat akan dijelaskan oleh Joseph. Mesin Papa Indi sangat berguna bagi kita untuk mengolah sampah. Apa saja ya manfaatnya? Yuk kita dengarkan. 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat memilah jenis sampah dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Karena kita semua harus bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Bukan hanya aku saja atau kamu saja, tapi kita semua. 2. Kegiatan membuang sampah menjadi lebih menyenangkan. Jadi, dapat memberikan pengalaman baru dalam membuang sampah menggunakan tempat sampah yang unik. 3. Mempermudah pekerjaan para petugas kebersihan. Bapak petugas kebersihan tidak perlu lagi mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah dan membawanya ke tempat pembuangan air sampah dan dapat menghemat ruang tempat pembuangan air sampah. 4. Mengurangi volume sampah. Tumpukan sampah yang sudah penuh akan langsung diolah oleh mesin secara otomatis dan dapat membuat lingkungan kita menjadi lebih indah. 5. Mengurangi pencemaran lingkungan. Berkurangnya sampah akan membuat lingkungan kita menjadi lebih sehat dan bersih, terhindar dari polusi, dan yang pasti mengurangi resiko penyebaran penyakit. 6. Meningkatkan kesuburan tanah. Karena sampah organik akan langsung diolah oleh mesin menjadi pupuk, dan pupuk sangat berguna sebagai kesuburan tanah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kami sebelumnya tentang Papa Indi, sekarang Mat akan membacakan kesimpulannya. Silakan Mat. Baik, terima kasih Diozel. Kesimpulan pertama adalah masyarakat atau orang awam lebih mudah teredukasi dengan Papa Indi. Kedua, sampah bisa langsung terpilah dari organik, non-organik, dan sampah B3. Ketiga, tempat sampah akan memproses sampah daur ulang sampah mencapai jumlah tertentu. Keempat, bahan daur ulang sampah akan diberikan dengan cepat kepada pengepul guna proses pengumpulan. Kelima, membuat lingkungan menjadi bersih dan mengurangi faktor risiko sakit penyakit. Catatan yang perlu diperhatikan saat menggunakan tempat
sampah Bapak Igi adalah pertama, kita tidak boleh menggunakan wadah untuk menggabungkan seperti plastik, karung, dan kardus untuk membuang sampah karena akan terdeteksi di bagian luar tempat sampah. Salah, kita semua membutuhkan edukasi mengenai tentang sampah dan pengolahan sampah yang baik. Contoh, poster sampah di atas tempat sampah lainnya adalah sehingga proses pembuangan sampah dapat dibaca dan dilakukan oleh siapa saja untuk membuang sampah. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat proposal dan PPT kami. Sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami.